Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Hadirin waktu iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan qudrahul iradah Allah pada subuh ini kembali kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sudah muncul? Bukan? Nah, bukan? Enggak. Alhamdulillah. Kok ahli nama? Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat ini kembali kita mengkaji Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah untuk menambah mengecas keimanan kita agar senantiasa terus ada di jalur Shiratal Mustaqim. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas dengan tema judulnya yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah ini sudah dibahas atau belum di sini, lupa deh Pak Pokrama asa atos asa acan. Mudah-mudahan namun acan ini jantan materi baru. Tapi kalau belum berarti ini ada. Kalau sudah berarti menambah lagi wawasan yang dulu. Karena ada beberapa editan di slide tentang tema pada subuh ini. Judulnya yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi macana tentang Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita hidup di zaman yang ketiadaan Nabi. Dalam masa kekosongan Rasul. Tapi kata Nabi, justru kita ini adalah umat yang paling Nabi cintai. Kenapa Nabi cintai? Karena mereka beriman kepadaku, tapi belum pernah bertemu denganku. Nabi mengatakan, aku rindu bertemu dengan mereka. Ya Nabi tepa nuju sono pisan hoyong tepang jeung urang. Kata Nabi, aku menunggu mereka di telaga Al-Kautsar, di Al-Haud. Bagaimana engkau mengenali mereka ya Rasulullah? Nabi mengatakan, min asari wudu'ihi, dari bekas air wudunya. Jadi sina orang bakal dikenal ku Rasul dengan kilauan cahaya yang membekas di muka mereka. Cahaya yang mereka pakai sujud untuk sholat. Cahaya yang mereka pakai untuk membaca Quran. Maka inilah yang akan menjadi ciri kita dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di samping itu ada umat yang sangat Nabi khawatirkan, yaitu umat yang hidup setelah Nabi tidak ada, yaitu kita ini semua. Karena senafakula mas ta'adat min miskatin nubuwah, maka setiap kali jauh dari lampu kenabian, jauh dari Nabi, maka fazdadat akan bertambah al-fitan,
akan bertambah ujian dan ujian, akan bertambah kekacauan dan kekacauan, akan bertambah keburukan dan keburukan. Jadi selama waktu itu semakin jauh dari Nabi, semakin bertambah ujiannya. Dan inilah yang Nabi khawatirkan. Jadi jarak orang lain ke Nabi kan tebih pisan. 1444 tahun yang lalu. Tentunya sangat jauh jarak kita dengan Rasul. Semakin jauh, maka semakin bertambah ujiannya. Makanya Nabi itu seringkali mengatakan hadis-hadis yang menyatakan kekhawatirannya. Beberapa hadis akan kita bahas pada subuh ini. Bismillah. Hadis yang pertama. Ani Zubair bin Adi qala. Dari Zubair bin Adi dia berkata. Zubair bin Adi, seorang generasi tabi'in junior, jadi tabi'in edisi terakhir, namanya Zubair bin Adi. Jadi yang sejaman dengan sahabat, berarti tidak sejaman dengan Rasul. Sedangkan sahabat yang sejaman dengan Rasul. Ketika Nabi sudah tidak ada, maka orang-orang pasti bertanya ke sahabat. Nah, sahabat adalah saksi hidup dakwah Nabi, saksi hidup perjalanan Rasul. Dan waktu itu di Irak, tepatnya di Basrah, ada satu sahabat yang berumur panjang, namanya Anas bin Malik. Di sini pernah saya kisahkan tentang Anas bin Malik, tentang doa Nabi kepada Anas yang hilap dari teh, yang entah kumaha doana. Nabi kan terus ngadoakeun Anas bin Malik. Doana teh, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik fi ma ataitahu wa atil umurahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, berikanlah kepada Anas harta yang banyak, anak yang banyak, dan berkahilah apa yang kau berikan kepadanya, dan panjangkanlah umurnya, serta masukkanlah dia ke dalam surga. Itu doa Nabi kepada Anas bin Malik. Bapak kantos ngadoa eta ke anak cucu. Astagfirullahalazim. Kemana wae ari bapak? Kan sering hari tadi diterangkeun doa-doana pas ngebahas tentang futur Belanda. Mute. Naon sudah futur teh? Sepoho dewa ya. Untung sigana mah di Facebook Pak Aris. Lamun taya berarti Pak Arisnya ke Pangandaran. Kitunya Pak Aris. Sigana mah aya besok ngecek itu di scroll. Pak Adi teh kamari nerangkeun nonton Pak Aris. Untung aya soalnya sok hilap. Kitu saking teuing sering di dieu kitanya. Nah, Pak sahabat Anas bin Malik ini sahabat yang berumur panjang karena berkat doa Nabi. Umurnya itu Pak meninggal di usia 103 tahun. Pada tahun 93 Hijriah. Berarti panjang pisan umurnya, 103 tahun. Dan menyaksikan berbagai situasi dan kondisi dari zaman ke zaman. Dari zaman Nabi menjadi pelayan Rasul di masjidnya. Kan Anas teh pelayan Nabi yang berbakti, yang diwakafkan oleh ibunya. Ya Rasulullah, aku wakafkan anakku untuk menjadi pelayanmu. Masantren yang Nabi sampai Nabi meninggal. Nanti aku Nabi didoakan. Karena besar sekali jasa Anas bin Malik. Gitu. Kemudian melewati masa para sahabat jadi khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Melihat berbagai kekacauan. Melihat masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kekhalifahan anaknya Muawiyah. Terus sampai Anas pun melihat berbagai keadaan yang semakin hari semakin rusak. Jauh pisan di zaman Nabi sampai zaman anjeunna bade maut semakin mengalami kerusakan. Ayeuna kumaha? Ayeuna leuwih parah.
Beula wae geus parah. Ayeuna leuwih parah. Makanya dulu para tabi'in curhat teh ka Anas da hiji-hijina sahabat nu masih hidup di Basra. Fasaqauna kami mengadukan ilaihi yang kami temukan. Fasaqauna ilaihi kami mengadukan kepadanya manal minal Hajjaj. Apa yang kami dapati dari seorang Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu seorang pemimpin zolim yang suka menaikkan harga BBM. Teh sapira ieu BBM. Bukan hanya BBM, jelema nu beda pendapat dipenggal kapalana Pak. Hajjaj Bapak protes BBM naik, penggal. Taat ke pemerintah. Orang karek untung tadi penggal oge. Ya lamun ayeuna pemerintah zolim, beula aya nu leuwih zolim. Tenang, Pak. Ini belum seberapa. Can sapira. Faqala maka Anas mengatakan kepada orang-orang yang mengadu saat itu, isbiru, bersabarlah kalian. Tuh, sabar. Tidak ada lagi nasihat yang lebih baik selain sabar. Dek naon dek ngaberontak. Mau bisa tuh. Naon dek protes di medsos, ambek-ambekan sorangan. Tebalik itu pemerintah teh. Wah, ambek-ambekan. Ngarobah kayaan mau apa orang ambek-ambekan. Harga minyak naik, BBM naik, ndog naik. Ngarobah kayaan mah. Wow. Mata satu-satunya senjata orang cek para ulama, silahul mukmin ad-du'a was-sabru. Senjata orang beriman itu berdoa dan bersabar. Tidak ada lagi. Cukup innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah berikanlah ganjaran atas musibahku ini, kan eta inti nama. Kata sahabat, apakah untuk urusan sekecil itu ya Rasulullah? Hanya karena mati lampu kamu mengucapkan innalillahi? Cik Nabi naon? Segala sesuatu yang tidak mengenakan hatimu, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Bapak kamari pas naik BBM ngaca eta teh. Tah eta masalah skenario Allah, Pak. Supaya orang semakin, dan esok lusa Pak Jokowi akan menurunkan kartu KIS, kartu Indonesia Sabar. Allah kerennya ini. Kartu Indonesia Pintar atos. Kartu Indonesia tangke mah KIS, kartu Indonesia Sabar. Aya kartu Indonesia Sehat KIS teh. Ya kartu Indonesia Sabar. Gitu, cara bersabar. Ya. Kan dalam rangka mengentaskan kemiskinan ditaikkan harga BBM teh. Jadi nu tadina naik mobil ila leumpang, ketabrak mobil maraot, jadi kemiskinan dientaskan teh. Harga-harga darek jadi kalaparan kan, maranaot, jadi mengentaskan kemiskinan. Jeung jelema miskina sakalian dipaehan. Sedikit demi sedikit. Yaitu candaannya Pak Aris diedita. Kapan laku bahaya udah. Aris diedit ya, awas ya. Di publikan eta pengaturan Facebook enggak bahaya ya. Iya, kata-kata nu menjurus ke sana ya. Jadi Ustaz Sabul Somad we video baheula gara-gara viralna ayeuna digede-gedekeun ayeuna. Gitu. Bisa jadi nama mau viral ya video ieu teh. Kayak kahareup. Ya abi masuk Trans TV, ieu dipoto jadi goreng ya. Paris. Hati-hati. Ya hariwang ya. Saur Anas bin Malik, isbir. Sabar, sabar. Fa innahu la yadi 'alaikum zamanun ila alladhi ba'dahu syarrun minhu. Sesungguhnya tidak akan datang sebuah zaman, sebetulnya kalian tidak akan menjalani suatu zaman, melainkan sesudahnya akan lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Hatta talqarabakum, sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian.
kaharepna didinya akan mengalami zaman yang lebih berat, lebih sulit, lebih jelek, lebih buruk, sampai kalian bertemu Tuhan kalian. Tangges maut karek istirahat. Ayeuna mah sabar we. Da bakal leuwih goreng terus. Nya dilawan oge lain lawan keuneun. Dikritik oge da pura-pura tidak mendengar, pura-pura tuli. Gitu Pak. Ternyata ini bukan pendapat Anas bin Malik. Kata Anas, samituhu min nabiyikum, aku mendengar ini langsung dari nabi kalian. Itu cek nabi anjeun baheula ngomong kieu. Zaman ke zaman akan lebih susah, akan lebih jelek, akan lebih rusak. Aku mendengar ini dari nabi, bukan pendapat saya. Kan keeu geus nyebut kieu mah. Lamun baheura we aya keneh sahabat jelek, buruk, komo deui ayeuna eueuh sahabat. Itu Pak. Lihat penjelasannya. Fakullama ibta'ada an-nasu an mishkatin nubuwah izdadatil fitan wasyurur. Setiap kali manusia jauh dari lampu kenabian, maka bertambahlah fitnah dan kejahatan itu. Lah jauh di nabi, tambahan orang teh bakal loba fitnah, ujian, kekacauan, kejahatan. Apa yang dimaksud dengan al-hajjaz? Nah, iya naon Pak kezaliman al-hajjaz? Itu disebutkan di pembukaan. Dulu pas Umar jadi khalifah dan setelahnya, apabila mereka menghukum orang yang maksiat, maka mereka memberdirikannya di hadapan orang banyak dan membuka sorban. Bapak maksiat, berdiri, buka sorban, dihukum secara hukuman sosial. Maka ketika masa jihad, maka ia memukul dengan cambuk pada kejahatan-kejahatan itu. Zaman keturunan Muawiyah bin Sufyan. Dicukur, zaman Umar mah cuma disuruh berdiri, dicoplokkan sorban. Zaman Ziyad dicambuk, ya, sambil dicukur, dicambuk mungkul. Kemudian zaman Mus'ab bin Zubair menambah dengan mencukur jenggot. Ya, dicambuk yang dicukur jenggot. Lamun aya nama, lamun aya napi geunya cara pidana sar dikumakeun dibotakan geuning. Kecuali si eta tah nu kamari ngabunuh. Si eta. Si eta geuning sambalado nya. Maka tatkala Mas Bishr bin Marwan ia memukul dengan paku telapak tangan orang yang berzina. Tambahan dicambuk namun anu zina teh takol ku paku. Tambah parah kan? Maka tatkala datang Al-Hajjaz, ia berkata, ini adalah sebuah permainan. Maka ia membunuhnya dengan pedang. Beda penggal, beda penggal, maksiat penggal. Dia lapanya main penggal ya mah. Jadi lamun aya nama nyantai keneh Pak, Bapak can dipenggal kan. Mun urang geus sedikit-sedikit beda pendapat dipenggal. Protes etik dipenggal, eta geus siga al-hajjaz. Masih kena bisa, masih banyak alasan untuk bersabar. Tidak akan datang pada manusia satu zaman melainkan lebih buruk dari zaman yang ada sebelumnya. Maksudnya, kata Nabi, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud kepada istrinya pernah ngobrol, istriku, apakah yang lebih baik hari ini atau kemarin? Lantas istrinya menjawab, I don't know, aku tidak tahu, la adri. Kemudian dia berkata, akan tetapi aku tahu kemarin lebih baik daripada hari ini, dan hari ini lebih baik daripada esok. Demikianlah berlangsung sampai datangnya hari kiamat. Ibnu Mas'ud kamari leuwih hade tibatan poe ayeuna. Poe ayeuna leuwih hade tibatan poe isuk. Terus sampai hari kiamat akan semakin jelek. Jadi lamun kemari peunteun 10 aya nama salapan, isuk 8 terus mengalami pengurangan-pengurangan. Walaupun dina istilah para sahabat aya kalimat hari ini harus lebih baik daripada besok. Besok
harus lebih baik daripada hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Tapi dina kenyataan teh teu kitu. Dina kenyataan teh ayeuna leuwih hari tibatan kamari leuwih hari tibatan ayeuna leuwih hari tibatan besok. Dalam hal apa? Nah, di sini disebutkan kata Ibnu Mas'ud dari Zaid bin Wahab, ia berkata, aku pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi berkata, tidak akan datang kepada kalian satu hari kecuali hari yang setelahnya lebih jelek daripada hari yang sebelumnya sampai terjadi hari kiamat. Yang aku maksud bukan mengenai kesenangan hidup, bukan. Hidup mah semakin mudah. Teknologi semakin maju, informasi semakin mudah, komunikasi semakin mudah. Ya, bukan tentang kesenangan hidup, bukan. Bukan pula tentang harta yang mereka peroleh yang bermanfaat, bukan. Nu dimaksud lebih jelek naona gitu, Pak. Yang dimaksud sangat buruk apanya? Bukan dunianya ternyata. Bukan segi teknologinya, bukan. Tapi tidak datang kepada kamu satu hari kecuali hari itu lebih sedikit ilmunya dari hari-hari yang telah berlalu sebelumnya. Maka tatkala para ulama meninggal, jadilah manusia itu sama. Akibatnya mereka tidak beramar ma'ruf dan nahi munkar. Dan ketika itu binasalah mereka. Jadi yang dimaksud semakin jelek, semakin sedikit orang yang paham ilmu agama. Semakin sedikit orang yang berminat belajar agama. Semakin jauh dari nilai-nilai agama. Kan ngeri gitu. Jadi bukan dunia anu rusak teh, Pak. Akhlak, moral, rasa malu sudah hilang, bertindak seperti binatang. Agamana jauh. Ayeuna akan zaman ayeuna pisan. Contohna kamari viral ya nya. Tapi Bapak entong sampai ka bolotot teh ge, contohna aya anu 17 tahun ke atas. Tah, kamari kan rame ieu. Saya teh, Pak. Tuh, apa? Pak, sampai Kemenkraf Sandiaga Uno sampai ngomong itu adalah budaya bangsa, itu gelo budaya bangsa. Sampai itu mau dimakan itu haram kekayaan Indonesia. Kayak itu kemunduran, Pak. Apakah bisa dibenarkan laki-laki yang bukan mahram bersama dengan perempuan bukan mahram bersama-sama di jalan, bersentuhan, berpacaran? Kemudian anu kieu an kamari eta, Pak, LGBT, berpakaian tidak pantas, diviral-viralkan, dianggap tren. Kan sedih. Ternyata di mana-mana aya Kediri Fashion Week, Madiun Fashion Week. Bapak lihat di YouTube. Nurutan, Pak. Da kagorengan mah lamun geus dicontohan gancang nyebarna. Lamun kebaikanna belum tentu cepat. Tuh, ieu jelema tingali. Jara roget, taridur di SCBD, Sudina mana? Ngerinya. Tambah di handphone anak-anak orang, handphone bapak, nu karadio isina teh. Goyang pargoy, goyang engkol, tong lami teuing bahaya. Ieu ibu-ibu kali make kerudung. Boleh teh senam, Pak? Hukum senam boleh teh? Boleh, silakan. Dek senam pargoy, senam engkol, senam bebek, senam poco-poco, senam jumba, kumadinya. Ngantong di media sosial, astagfirullahaladzim, ditonton ke semua usia. Di kamaring suami sok senam heula, goyang heula teu naon. Sampai ke efeknya ka budak leutik siga kieu teh ngapanya. Ih budak leutik keur tidur ngimpi goyang pargoy sampai Bapak. Berarti gozul fikir, perang pemikiran, brainwash lewat aplikasi TikTok yang joget-joget itu sudah masuk ke anak orang, Pak. Sedikit-sedikit geus ngarusak pola pikirna.
Padahal seorang Bu Eli Risman, handphone lebih berbahaya daripada narkoba. Lebih berbahaya. Narkoba mas sadar salah, handphone mas tersadar bahwa dirinya sedang berbuat salah. Bahaya. Ngeri. Anak-anak di sekolahan, baca banyak ibu-ibu, guru-guru, kalakah senam sampai kalakah goyang. Yung anak-anak goyangnya goyang erotis deh Pak, bukan goyang biasa. Ini efek zaman semakin syarrun, semakin jelek. Akibatnya Agustusan noloban nu kararieu budak leutik. Menampakkan aurat. Dan salah contoh, salah tontonan yang tidak jadi tuntunan. Itu PR apa? PR orang, kumaha ngarubah keayaan agar menjadi lebih baik. Lamun dianggarkeun tadi dina hadisna maka